Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4C dalam proyek Workshop 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami dalam mengerjakan Workshop 3 di semester ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Wijayanto dengan NIM 191113076. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Yoga Suwarno dengan NIM 191113072. Saya Yordano Jati dengan NIM 1911113063. Perkenalkan, nama saya Felicita Frisna Megana Mastri dengan NIM 191113079. Perkenalkan, nama saya Era Inbar Margaret Terluka dengan NIM 191113068. Saya Dwi Yoga Suwarno. Untuk jobdesk saya untuk workshop ini adalah membuat program PID buat conveyor agar bisa bergerak secara teratur dan bendanya tidak akan melewati batas. Kita juga mengatur kecepatannya. Terima kasih. Saya Era Inbar Margaret Terluka. Di sini jobdesk saya yaitu membuat laporan workshop 3. Nama saya Felicita Frisna Megana Mastri. Jobdesk saya di sini sebagai bendahara dan laporan keuangan pada workshop 3. Nama saya Alfian. Di Workshop 3 ini saya bertugas mendesain rangkaian elektrik dan juga merangkai rangkaian elektrik bersama Yordan Wananda Jati. Terima kasih. Saya Yordan. Di sini jobdesk saya membeli komponen dan bersama Alfian merangkai dan mendesain rangkaian elektrik. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Dayatullah dengan NIM 191113059. Saya dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Saya di sini akan menjelaskan jobdesk saya dalam workshop ketiga Mekatronika. Baik, jobdesk saya di sini dalam pembuatan konveyor yang ketiga kali ini, yaitu membuat atau membantu dalam pemrograman PID di dalam coding Arduino, kemudian juga membantu membuat program 7 segmen dalam codingan Arduino. Mungkin itu jobdesk saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menguji tugas workshop yang kami telah kerjakan dengan kerja keras dan keringat yang banyak. Ya, dan ini cara kerja dari tugas workshop kami. Yang mana ketika tombol start ditekan, Baik, saya Yordano Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sekuensial untuk program workshop semester ini. Yang mana cara kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka akan menghasilkan sinyal low. Dan secara bersamaan dengan sensor truk beam yang menghasilkan high. Dan akan menyebabkan motor konveyor bergerak secara CW atau clockwise. Lalu akan sampai ke sensor diffuse yang akan menghasilkan sinyal low yang akan menyebabkan motor konveyor menjadi bergerak CCW atau counter clockwise. Dan juga akan mengcounter up 7 segmen. Kemudian akan kembali ke sensor truk beam yang akan menghasilkan sinyal high dan membuat motor konveyor menjadi berhenti. Sekian penjelasan diagram sekuensial dari saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya Alfian akan menjelaskan rangkaian atau diagram flowchart yang sudah saya siapkan ini. Ini adalah flowchart untuk workshop kali ini atau workshop 3. Bisa dilihat dari atas ketika start ditekan dan sensor truk beam aktif, maka motor konveyor akan bergerak secara CW atau clockwise dan akan menuju ke sensor diffuse.
dan dengan sensor diffuse aktif, maka motor conveyor akan bergerak secara CCW atau counterclockwise, serta juga mengaktifkan 7 segmen, dan ketika sampai ke sensor truck beam, maka motor conveyor akan berhenti, dan jika tombol di start lagi, maka akan mengulang pekerjaan seperti sebelumnya. Dan di sini jika stop ditekan dalam keadaan apapun, maka akan menghentikan motor conveyor secara langsung. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan penjelasan mengenai workshop mekatronika 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram skematik dalam rangkaian Whitehouse gabungan WS1, 2, dan 3. Baik, bisa dilihat di sini adalah rangkaian workshop yang kami gunakan. Adalah rangkaian driver yang di bawah ini yang kami gunakan pada WS2. Kemudian ada penambahan komponen segmen ini dan juga pemasukan dalam beberapa pin Arduino, kemudian tombol serta sensornya. Baik, rangkaian driver di bawah ini digunakan untuk mengatur arah putaran driver motor. Kami menggunakan beberapa IC, ada 2 IC di sini. Yang pertama ini adalah IC R2101, kemudian yang satunya adalah IRF-Z44N. Kemudian kami menggunakan komponen Arduino Uno ini. Sebenarnya yang dirinya adalah Arduino Uno dengan tipe SMD, bukan kit. Kemudian ada penambahan komponen segmen ini dalam WS3 kami, dan kami penambahan resistor, ada 8 resistor sebagai pengaman, kemudian 4 tombol, tapi dalam realnya dalam conveyor kami cuma ada 4 tombol ini hanya di skematik saja. Ini adalah sensor truck beam dan ini adalah sensor untuk diffuse-nya. Baik, di sini workshop yang ketiga kami menambahkan 1 segmen dan juga 4 tombol. Nah, 4 tombol ini meliputi tombol start atau push button dan tombol stop atau bisa untuk meresetnya. Dalam rangkaian sesungguhnya, rangkaian segmen ini kami menggunakan segmen common katoda, yang mana untuk mengaktifkannya harus dikasih sumber, yaitu sumber ground. Kemudian dalam ke-8 kaki dari segmen ini kami kasih resistor sebesar nilai tegangannya 330 ohm untuk menjadikan pengaman tegangan agar nilai tegangan yang masuk ke Arduino itu tetap aman dan stabil. Kemudian beberapa pin dari segmen ke Arduino kami masukkannya dari pin 8 sampai dengan pin 14. Dari pin 8 di sini sampai dengan pin 14 di sini. 8, 9, 10, 13 dan A0 ini adalah pin 14. Kemudian untuk 4 tombol ini kami gunakan pin dari Arduino dari pin 15 sampai dengan 18. Dimulai dari A1 sampai dengan A4, ini adalah 15, 16, 17 sampai 18. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu ketika start atau tombol start ini ditekan, kemudian ada benda dideteksi oleh sensor truck beam, kemudian berjalan secara clockwise atau searah jarum jam, jalan ke arah jarum jam. Ketika benda sudah mengenai sensor diffuse, benda akan kembali lagi atau berjalan conveyornya secara counterclockwise, dan nilai dari segmen ini adalah bertambah 1. Kemudian untuk mengulanginya lagi, kita tombolnya start itu ditekan manual lagi sampai nilai dari segmen ini berubah dari 2, 3 sampai nilai yang terakhir 9 dan reset ke 0 lagi. Begitu seterusnya siklus agar segmennya memunculkan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 9. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai skematik rangkaian elektrik Whitehouse ini. Di rangkaian driver ini adalah rangkaian driver yang digabungkan dengan beberapa komponen. Ada IC ini
dan dioda dan lain-lain yang adalah gabungan dari S1 dan S2, dan pernah ada penambahan ini 7 segmen dan juga restore. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Dwi Yasa. Di sini saya akan menjelaskan program PID yang digunakan untuk workshop 3 di semester ini. Program PID untuk workshop 3 ini berfungsi untuk membuat konveyor bergerak ketika tombol start ditekan dan sensor turbin aktif, maka motor konveyor akan berjalan secara clockwise. Dan ketika sensor diffuse aktif, maka akan membuat konveyor bergerak secara counterclockwise dan juga meng-counterupkan 7 segmen. Lalu yang terakhir akan menuju ke sensor 1 atau turbin yang akan membuat konveyor berhenti. Di program ini juga digunakan untuk memperlihatkan grafik BBM yang dibaca oleh encoder yang sudah terpasang di motor DC. Dan seperti inilah program yang kami buat dan telah berhasil diaplikasikan di konveyor kelompok kami. Lalu saya akan menjelaskan beberapa fungsi program yang ada di program workshop ini. Yang pertama yaitu yang saya buat ini adalah program encoder. Program encoder ini terpasang di pin 2 dan 3 yang digunakan untuk membaca kecepatan dan juga posisi motor. Lalu untuk yang saya blok ini adalah pin driver motor. Untuk yang H1 itu terhubung ke pin 4, lalu L1 terhubung ke pin 5, dan H2 terhubung ke pin 6, dan yang terakhir L2 terhubung ke pin 7. Dan untuk yang bawahnya ini merupakan pin integer yang digunakan untuk 7 segmen, yang dimulai dari untuk integer A, B, C, D, E, F, G. Dan untuk yang samping ini, samping angkanya adalah angka dari pin yang digunakan di Arduino. Pin 8, pin 9, pin 8 untuk yang A, pin 9 untuk yang B, pin 10 untuk yang C, pin 11 untuk yang D, dan
pin 12 untuk yang E, pin 13 untuk F, dan yang terakhir pin 14 yaitu menggunakan pin analog A0 untuk C. Lalu yang bawahnya lagi integer counter, sama dengan hal ini digunakan untuk variabel counter di dalam sebuah segmen. Lalu yang di bawahnya integer sequence ini digunakan untuk membuat yang mana ketika contoh tombol start saya tekan dan sensor turbin aktif, maka akan bergerak JW, dan ketika dia sampai ke sensor diffuse dan saya juga menekan tombol start, maka akan bergerak clockwise lagi jika tidak menggunakan sequence. Karena itulah di sini kami menggunakan sequence, integer sequence, untuk membuat setiap sekuensialnya berjalan secara bertahap, tidak ada intrup atau gangguan dari luar, seperti itu. Nah, itu lalu untuk di bagian fetch chip art ini, yang pertama, baris pertama, serial begin 9600 ini digunakan untuk pembacaan grafik BWM. Nah, lalu untuk pin mode untuk pin mode ini H1 sampai L2 dibuat output agar bisa mengeluarkan kecepatan atau membuat motor bergerak. Dan untuk pin A, B, C, D, F, G juga dibuat output akan menghasilkan sinyal output. Dan yang di bawahnya ini adalah pin mode 15 dan 16 yang terhubung ke pin A1 dan A2. Berfungsi sebagai tombol start dan stop. Kenapa di tombol start stop ini inputnya dikasih pull up? Karena ketika posisi awal dia akan menghasilkan sinyal high dulu, dan ketika ditekan maka akan menghasilkan sinyal low. Lainnya di bawahnya adalah pin mode 17 dan 18 yang merupakan sensor 1 diffuse, sensor 2 turbin. Sensor diffuse untuk sensor 1 ini yang diffuse terhubung ke pin A3, dan untuk yang turbin ke A4. Lalu di bawahnya dikasih sequential sama dengan 1, yang mana sequential akan menghasilkan angka 1. Untuk yang void loop, untuk yang baris bernama ini fungsi untuk menggerakkan motor yang akan menghasilkan set point minus 1000 yang akan bergerak secara clockwise. Itu akan terjadi jika digital read 15 atau tombol start low dan digital read 17 atau sensor truck beam high dan sequence
sama dengan 1 atau bernilai 1, maka akan menyebabkan motor bergerak secara clockwise dan set point minus 1000. Lalu di bawahnya, if digital read 18 atau sensor diffuse height dan sequence bernilai 2, maka akan menyebabkan motor bergerak secara clockwise yang bernilai set point 1000. Dan di sini ada if counter lebih dari 9, maka counter akan menghasilkan 0. Ya, mana ketika sama segmen telah mencapai 0 dan dia ditekan lagi, yang akan mencapai ke angka 10, dia akan langsung berubah ke 0. Lalu di bawah ini counter plus ini adalah sebuah increment agar nilai sama segmen naik. Oh ya, mohon maaf untuk yang bagian pin mode ini, pin 17 dan pin 18 ini adalah, yang pin 17 itu adalah stroke beam dan yang pin 18 itu adalah diffuse. Lalu yang if digital read height dan sequence bernilai 3, yang mana ketika sensor trupik bernilai height dan sequence bernilai 3, maka motor akan diam dan membuat dan set point akan bernilai 0. Lalu yang terakhir adalah if digital read 16 atau tombol stop, yang mana ketika bernilai 0 akan membuat conveyor diam dan set point bernilai 1 dan counter atau sama segmen akan berubah menjadi angka 1. Dan selanjutnya PID yang kami berhasil temukan adalah, yang pertama itu P-nya itu adalah 3, I-nya itulah 0,1 dan D-nya adalah 2. Nah, lalu di bagian ini, if PID lebih dari 0, maka akan membuat driver motor bergerak secara counterclockwise. Dan if PID kurang dari 0, maka akan membuat motor bergerak secara clockwise. Dan lalu udah yang di bagian void change number ini digunakan untuk void atau pengeluaran LED yang ada di segmen, yang mana untuk case 0 agar untuk membuat sampai bernilai 0, case 1 akan bernilai 1, case 2 bernilai 2, case 3 bernilai 3, case 4 bernilai 4, case 5 bernilai 5, case 6 bernilai 6, case 7 bernilai 7, case 8 bernilai 8, dan case 9 bernilai 9. Dan yang terakhir adalah void diam yang akan membuat motor berhenti. Nah, itu adalah program yang telah kami buat dan berhasil kami aplikasikan di conveyor kelompok kami. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan grafik PID yang kami dapatkan dalam workshop ini. Yang mana untuk yang garis biru adalah garis set point, dan yang set point yang kami gunakan adalah 1000 dan min 1000. Selanjutnya yang garis hijau adalah grafik PWM, dan yang berikutnya adalah garis merah yang merupakan garis PID, yang mana bisa dilihat yang untuk yang posisi ini adalah ketika motor bergerak secara JW counterclockwise dan lalu ke atas counterclockwise, yang mana untuk grafik ini belum ada beban yang diberikan. Ya, yang berikutnya adalah grafik
ketika conveyor diberi beban, yang mana bisa dilihat di grafik PID yang berusaha mengangkat terus agar stabil, dan kecepatan WWN yang tetap tidak berubah sama sekali. Dan lalu ketika dilepas akan langsung berubah ke posisi counterclockwise yang bisa dilihat di garis merah ini pada garis PID, dan kecepatan garis hijau garis WWN yang masih stabil. Seperti itulah grafik PID yang kami peroleh. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa silakan subscribe dan tekan tombol lonceng serta tombol like untuk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai Sampai bertemu di workshop berikutnya. Salam mekatronika. salam.